Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma aslih niyatina, Allahumma aslih niyatina, Allahumma aslih niyatina wa aslih dzurriyyatina ya rabbal alamin. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada pekan atau minggu yang lalu kita telah membahas pembahasan bagaimana orang-orang kufar Quraisy melakukan intimidasi, hukuman fisik terhadap kaum muslimin, orang-orang yang memeluk agama Nabi SAW dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagaimanakah kiranya sikap kaum musyrikin terhadap Rasulullah SAW? Apakah pada awalnya mereka juga menyakiti fisik Nabi SAW sebagaimana kaum muslimin yang lainnya? Ternyata Rasulullah SAW kala itu tidaklah mengalami siksaan yang sedemikian. Beliau adalah orang yang terhormat, berwibawa dan sosok yang langka. Baik kawan maupun lawan semuanya segan dan mengagungkannya. Setiap orang yang berjumpa dengannya pasti akan menyambutnya dengan rasa hormat dan pengagungan. Tidak seorang pun yang berani melakukan perbuatan tak senonoh dan perbuatan buruk lainnya terhadap beliau selain manusia-manusia kerdil dan picik. Terlebih lagi beliau juga mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Talib yang merupakan tokoh yang diperhitungkan di Makkah. Terkadang beliau juga terpandang nasabnya dan disegani orang. Oleh karena itu amatlah sulit bagi seseorang untuk melecehkan orang yang sudah berada dalam perlindungannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, karena Nabi SAW semakin gencar dalam berdakwah, semakin mengefakkan sayap dakwahnya, semakin bersemangat untuk melakukan, menyeru manusia untuk memeluk agama Allah dan beriman kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dan budaya mereka ketika itu yang menyembah berhala dan patung-patung. Namun demikian tidaklah orang-orang kufar Quraisy, terlebih petinggi-petingginya, meninggalkan beliau begitu saja. Maka mereka bersepakat untuk mendatangi paman Nabi Abu Talib yang sekaligus sebagai pelindung beliau dan membackingi atau membackup daripada dakwah Nabi keponakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang untuk bernegosiasi sebanyak 3 kali. Negosiasi yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq, berkata, sekelompok tokoh bangsawan kaum Quraisy menghadap Abu Talib, lalu berkata kepadanya, "Wahai Abu Talib, sesungguhnya keponakanmu telah mencaci Tuhan-Tuhan kita, mencela agama kita, menganggap kita menyimpang dan menganggap nenek moyang kita sesat. Karenanya, engkau hanya punya 2 alternatif. Pertama, mencegahnya atau membiarkan kami dan dia menyelesaikan urusan ini. Sesungguhnya kondisimu adalah sama seperti kami, tidak sependapat dengannya. Oleh karena itu kami berharap dapat mengandalkanmu dalam menghentikannya." Itu yang pertama, bahwa mereka bernegosiasi dengan paman Nabi Abu Talib dengan 2 pilihan. Pertama, menghentikan pergerakan dakwah daripada keponakannya, atau membiarkan urusan itu antara mereka, orang-orang kufar Quraisy, yaitu petinggi-petingginya, dengan Nabi kita Muhammad SAW. Namun Abu Talib berkata kepada mereka dengan tutur kata yang lembut dan menjawabnya dengan jawaban yang halus dan baik pula.
Setelah itu mereka pun akhirnya undur diri. Sementara itu Rasulullah SAW tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, menampakkan agama Allah dan mengajak manusia kepadanya. Akan tetapi orang-orang Quraisy tidak dapat berlama-lama sabar manakala melihat Rasulullah SAW terus melakukan aktivitas dan dakwahnya. Bahkan hal itu semakin membuat mereka mempersoalkan dan saling memprovokasi. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menghadap Abu Talib untuk kedua kalinya. Kala ini dengan cara yang lebih kasar dan keras daripada sebelumnya. Para pemuka Quraisy kembali mendatangi Abu Talib seraya berkata kepadanya, "Wahai Abu Talib, sesungguhnya usia, kebangsawanan dan kedudukanmu bernilai di sisi kami." Artinya mereka segan dan menghormati pamannya Nabi ini, Abu Talib, karena memiliki nasab yang sangat terhormat. Ya, beliau adalah dari keturunan Bani Hashim yang Allah Subhanahu wa taala ya menunjuk mereka untuk merawat Ka'bah, kemudian memegang kunci-kunci Ka'bah, kemudian ketika musim haji mereka adalah sebagai penanggung jawab memberikan as-siqayata war-rifadah, memberikan ya makanan dan minuman bagi orang-orang yang fakir dan miskin. Nah, dan sesungguhnya pula kami telah memintamu menghentikan pola keponakanmu itu, namun engkau tidak mengindahkannya. Demi Allah, kata mereka, sesungguhnya kami tidak sabar lagi atas perbuatannya, mencela-cela nenek moyang kami, menganggap kami sesat dan mencemoohkan Tuhan-Tuhan kami, kecuali jika engkau mencegahnya sendiri, atau kami yang akan membuat perhitungan dengannya dan denganmu sekaligus. Setelah itu, kita lihat siapa di antara dua belah pihak ini yang akan binasa. Mereka menaikkan ancaman kepada paman Nabi SAW. Kemudian ancaman dan ultimatum yang keras tersebut dirasakan berat ya oleh Abu Talib, pamannya Nabi SAW. Karenanya dia menyongsong Rasulullah seraya berkata kepadanya, "Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku dan mengatakan ini dan itu kepadaku. Maka kasihinalah aku dan dirimu juga. Janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu yang tak mampu aku lakukan." Rasulullah SAW pun mengira bahwa dengan ini pamannya telah menghentikan pembelaannya dan tak mampu lagi melindungi dirinya. Maka beliau pun menjawab, ya, "Wahai pamanku, demi Allah, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku menghentikan perkara ini," artinya dakwah ini, "maka sekali-kali tidak aku akan tinggalkan kecuali ya dakwah ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau aku binasa di dalamnya." Jawaban yang sangat tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Lalu setelah itu Nabi SAW beranjak meninggalkan pamannya, kemudian tak jauh, kemudian Nabi SAW meninggalkan pamannya, kemudian pamannya memanggilnya kembali. "Wahai keponakanku, kembalilah." Ya, beliau mengungkapkannya. Nabi SAW mengungkapkan ungkapannya tadi dengan penuh dan berlinangan air mata. Ya, kemudian pamannya memanggilnya. Ya, dan tatkala beliau menghampirinya, dia berkata kepadanya, "Pergilah wahai keponakanku, ya, katakanlah apa yang engkau suka demi Allah. Sekali-kali aku tidak akan pernah menyarankanmu atau menyerahkanmu kepada siapapun." Ya, lalu dia merangkai beberapa untai bait puisi yang artinya, lalu dia, "Demi Allah," katanya, "mereka semua tidak akan dapat menjamahmu hingga aku mati berkubang tanah. Sampaikanlah dengan lugas urusanmu, tiada celah bagimu, karenanya bergembiralah kamu dan bersukacitalah." Kemudian
tatkala kaum Quraisy melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terus melakukan aktivitasnya, tahulah mereka bahwa pamannya Abu Talib tak berkeinginan untuk menghentikan pembelaannya pada Rasulullah dan hatinya tetap bulat untuk memisahkan diri dan memusuhi mereka. Maka sebagai upaya untuk membujuknya, mereka membawa Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah ke hadapannya seraya berujar, "Wahai Abu Talib, sesungguhnya ini adalah seorang pemuda yang paling gagah dan tampan di kalangan kaum Quraisy. Ambillah dia dan engkau boleh menjadi penanggung jawab dan pembelanya. Jadikanlah ia sebagai anakmu, maka dia jadi milikmu. Lalu serahkanlah kepada kami keponakanmu yang telah menyelisihi agamamu dan agama nenek moyangmu itu, mencerai-beraikan persatuan kaummu dan menganggap sesat mereka agar kami bunuh. Ini adalah barter manusia dengan manusia di antara kita." Mereka memberikan seorang pemuda yang tampan, ya, untuk ditukar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mereka bunuh. Abu Talib menjawab, "Demi Allah, sungguh tawaran kalian tersebut sesuatu yang murahan. Apakah kalian ingin memberikan kepadaku anak kalian ini, agar aku beri makan dia demi kalian? Sementara aku memberikan anakku agar kalian bunuh? Demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi." Dengan tegas Abu Talib, paman Nabi, mengatakan kepada mereka. Lalu Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdu Manaf berkata kepada pamannya, "Demi Allah, wahai Abu Talib, kaummu telah berbuat adil terhadapmu dan berupaya untuk membebaskanmu dari hal yang tidak engkau sukai. Jadi, apa sebabnya aku lihat engkau tidak mau menerima sesuatu pun dari tawaran mereka?" Dia menjawab, paman Nabi menjawab, "Demi Allah, kalian bukannya berbuat adil terhadapku. Akan tetapi engkau telah bersepakat menghinakanku dan mengkonfrontasikanku dengan kaum Quraisy. Karenanya, lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan." Manakala kaum Quraisy gagal dalam perundingan tersebut dan tidak berhasil membujuk Abu Talib untuk mencegah Rasulullah dan menghentikan laju dakwahnya kepada Allah, maka mereka pun memutuskan untuk memilih langkah yang sebelumnya telah berupaya mereka hindari dan mereka jauhi karena khawatir akan akibat serta implikasinya, yaitu langkah mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu mereka semakin berani karena mereka telah membujuk pamannya sebanyak 3 kali. Dengan demikian mafi jadwa, mereka lihat gak ada faedah dan manfaatnya. Lalu mereka setelah ini berbagai pelecehan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka lakukan. Mari kita simak penjelasan bagaimana berbagai pelecehan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh pemuka-pemuka kaum Quraisy. Berikut ini. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan sebelum jeda tadi penjelasan bagaimana negosiasi dan upaya petinggi-petinggi Quraisy melakukan negosiasi kepada pamannya Abu Talib, paman Nabi kita Muhammad SAW, tetapi tidak membuahkan hasil. Nah, kaum Quraisy akhirnya membatalkan sikap pengagungan dan penghormatan yang dulu pernah mereka tampakkan terhadap Rasulullah. Semenjak munculnya dakwah Islamiyah di lapangan dan terang-terangan, memang sungguh sulit merubah sikap yang terbiasa dengan kebengisan dan kesombongan untuk berlama-lama sabar. Maka dari itu mereka mulai mengulurkan tangan permusuhan terhadap Rasulullah SAW sebagai implementasinya.
mereka melakukan berbagai bentuk ejekan, hinaan, pencemaran nama baik, pengaburan, kesusilaan dan lain sebagainya. Tentunya sudah lumrah, ya. Bila yang menjadi garda terdepan dan ujung tombaknya adalah Abu Lahab, ya. Abu Lahab paman Nabi SAW. Abu Lahab ini bertetangga dengan Nabi SAW. Bahkan satu dinding dengan dindingnya rumah Nabi kita Muhammad SAW. Sekaligus selain daripada tetangganya, Abu Lahab ini adalah paman Nabi SAW. Tetapi pamannya tidaklah seperti yang diinginkan. Pamannya Abu Lahab ini melakukan tindakan pengingkaran terhadap dakwah Nabi SAW, menyakiti fisiknya, mengkompori, atau memprovokasi orang lain, tetangga-tetangganya yang lainnya untuk mengganggu Nabi SAW. Tidak hanya tetangga-tetangganya, dikompori, atau dipanas-panasi, keluarganya sendiri, istrinya, kemudian anak-anak dan putra-putranya, disuruh untuk menyakiti Nabi SAW. Pernah, di antara mereka-mereka yang menyakiti Nabi SAW adalah putranya yang bernama Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab ini, selain dia mempunyai saudara yang lainnya, saudara kandungnya adalah Uqbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menceraikan putri Nabi yang sempat dinikahinya. Jadi dua putra Abu Lahab ini, Uqbah dan Utbah, itu menikahi putri Nabi Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi karena kebencian mereka terhadap Nabi, karena Nabi SAW pernah mendakwahi mereka, Utbah dan Uqbah ini, kemudian mereka setelah didakwahi oleh Nabi, semakin hari semakin benci kepada Nabi SAW. Kemudian Abu Lahab, ayah mereka berdua ini, meminta agar menceraikan putri-putri Nabi yang menjadi istri mereka. Kemudian setelah diceraikanlah putri Nabi, Utbah bin Abi Lahab ini datang menghampiri Nabi. Kemudian menghina dan memaki Nabi. Setelah dia hendak beranjak meninggalkan Nabi, maka dia meludahi wajah Nabi. Lalu Nabi SAW menundukkan kepalanya, kemudian mengangkat tangannya ke langit, lalu berdoa, Allahumma sallithu bikalbin min kilabik. Nabi SAW mengatakan dalam doanya, Ya Allah, celakakanlah ia dengan anjing daripada anjing-anjing bala tentaramu terhadap Utbah yang telah menyakiti Nabi. Lalu pada suatu hari, Abu Lahab dengan dua putranya ini dengan kafilah yang lain melakukan perniagaan di Syam. Kemudian setelah berada di tengah jalan, mereka tentunya datang gelap, kemudian mereka mendirikan tenda-tenda untuk beristirahat. Setelah malam, yang mana tempat mereka beristirahat ini terkenal dengan banyak binatang buasnya. Setelah datangnya malam, lalu Abu Lahab ini mendengar doa Nabi atas kecelakaan atas putranya Utbah ini. Lalu dia mengatakan kepada rombongan tersebut, kumpulkanlah mata, perbekalan mereka, satu di atas satu yang lain, agar supaya menjadi tinggi tempatnya. Lalu dia mengatakan kepada rombongan itu, wahai ikhwan, saudaraku, katanya, bahwa sesungguhnya aku telah mendengar Muhammad telah mendoakan kecelakaan bagi putraku ini, yaitu Utbah. Ketahuilah, aku mengkhawatirkan atas doa yang dipanjatkan oleh Muhammad tersebut. Mari, yang lainnya tidur berada di bawah, kemudian mereka letakkan Utbah di atas. Dan benar saja, pada malamnya datanglah seekor singa. Seekor singa ini hendak melahap, tentunya tidak pernah salah kalau sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala satu tentara dari tentara-tentaranya, jundun min junudillah, maka tidak akan pernah salah sasaran, salah tembak, salah orang.
Kemudian singa itu ketika sudah semuanya terlelap tidur di waktu malam, datanglah seekor singa ini kemudian mencium semua orang yang berada ya di situ, tidak didapatinya satu orang pun ya sasarannya. Kemudian ya singa ini lalu melompat ke atas ya di tempat di mana Utbah tadi tidur. Kemudian ya diciumnya wajah Utbah dan didapatinya lah inilah sasaran yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengoyak-ngoyak wajah Utbah itu, kemudian sebagaimana balasan terhadap dahulu kala dia telah meludahi wajah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak hanya putra-putranya, dia juga mengkonfrontasi atau mengompori ya tetangga-tetangganya untuk menyakiti Nabi. Di antara mereka yang menyakiti Nabi adalah ya tetangganya. Ya, ada 2 sampai 3 orang atau semua tetangganya hampir dimakan oleh bisikan buruk daripada Abu Lahab ini. Kemudian mereka senantiasa ya melakukan hal-hal yang tidak diingini oleh Nabi. Di antaranya adalah mereka menimpukkan ya ke dalam bejana Nabi SAW kotoran kambing, perut isi kambing ke dalam periuk ya untuk biasanya Nabi SAW melakukan masak dengan periuk tersebut. Kemudian Nabi SAW mendapati periuknya telah dipenuhi dengan kotoran-kotoran. Kemudian Nabi SAW mengambil dengan ranting ya dari periuk tersebut kotoran atau isi perut daripada kambing yang telah disembelih. Kemudian Nabi SAW mengangkatnya ke depan pintunya, lalu mengatakan kepada orang-orang tetangganya tersebut, ya tetangga macam apakah kalian ini, ya yang selalu menyakiti tetangganya. Tidak hanya itu, ya Abu Lahab juga memiliki istri yang kebenciannya terhadap Nabi SAW tidak jauh daripada perbuatan yang dilakukan oleh suaminya Abu Lahab. Ya, Hindun namanya, ya istrinya ini, istri Abu Lahab ini senantiasa ya mengumpulkan duri-duri lalu meletakkan di hadapan pintu Nabi SAW agar Nabi celaka, agar Nabi terluka dengan duri-duri tersebut. Tidak hanya itu, dia juga mengumpulkan duri-duri lalu menyebarkannya di jalan di mana selalu dijalani oleh Nabi SAW agar Nabi SAW celaka dan terluka dengan duri-duri tersebut. Pernah pada suatu ketika ya Hindun ini ya, datang ketika setelah diturunkannya surat Al-Lahab. Karena di dalam surat Al-Lahab itu ya Allah abadikan satu surat ya kepada musuh Allah dan musuh Rasulnya sekaligus. Ya, yang selalu menyakiti nabinya setiap hari. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Kelak di akhirat dia akan dimasukkan dan dicampakkan ke dalam neraka. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu, dan adapun perempuannya atau istrinya Hindun atau istrinya Abu Lahab ini kelak akan membawa kayu bakar fi jidiha hablum mim masad. Ya. Kemudian setelah turun surat ini, maka dia mencari Nabi dengan membawa batu di tangannya. Dan biasa Nabi SAW melakukan bermunajat di hadapan Ka'bah ya dengan sahabatnya Abu Bakar. Ketika itu dia datang ya menghampiri Abu Bakar, kemudian berdiri di belakang Abu Bakar, lalu dia bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, di manakah sahabatmu? Aku mendengar dia telah mencaci makiku dengan diturunkannya ya ayat Al-Quran katanya yang mencaci diriku dan Abu Lahab." Ya. Lalu Abu Bakar mengatakan, "Sungguh tidak demikian wahai Hindun. Sesungguhnya dia tidak pernah mencaci makimu.
Ya, kemudian setelah itu dia mengatakan kepada Abu Bakar, sama saja kau dengan sahabatmu itu, kau senantiasa membela-bela dirinya. Kemudian dia pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Nabi yang berada tepat di sebelahnya, wahai Rasulullah, tidakkah dia melihatmu? Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah telah menutupi pandangannya dariku. Ya, ketika itu Nabi SAW berada di sebelahnya, tetapi Allah menutupi pandangannya dari Nabi SAW agar tidak melakukan yang tidak diingini oleh Nabi SAW, yaitu memukulnya dengan batu tersebut. Kemudian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak hanya Abu Lahab saja. Di sana ada banyak deretan nama yang senantiasa mengganggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Ya, selain Abu Lahab ada Al Hakam bin Abil As bin Umayyah, ada Uqbah bin Abi Mu'id, ada Adi bin Hamra Al-Thaqafi dan Ibnu Al-Asda' Al-Huzali. Semuanya adalah tetangga-tetangga beliau. Namun tak seorang pun di antara beliau, mereka tersebut yang tetangga beliau ini masuk Islam kecuali Al-Hakam bin Abi Al-As. Mari kita lihat bagaimana Uqbah bin Abi Mu'id melakukan hal yang lebih buruk dan busuk dari yang kita sebutkan sebelumnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa pernah suatu hari saat Nabi SAW melakukan salat di sisi Ka'bah, sedang Abu Jahal dan rekan-rekannya, teman-temannya tengah duduk-duduk. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, siapa di antara kalian yang punya keberanian untuk membawa kotoran unta Bani Fulan, lalu menimpukkannya ke punggung Muhammad SAW. Kemudian datanglah Uqbah bin Abi Mu'id. Ana laha, kira-kira begitu, aku orang tersebut. Kemudian dia pergi, lalu mengambilkan isi kotoran unta atau perut, daripada isi perut kambing yang telah disembelih tersebut. Lalu dia, ketika Nabi SAW benar-benar saja ketika pada posisi beliau sujud di hadapan Ka'bah, dia benar-benar menimpukkan isi perut daripada kotoran unta dan daripada isi perut kambing yang telah disembelih. Lalu Nabi SAW tidak mengangkat kepalanya ketika itu dari sujudnya, kecuali setelah datang Fatimah, putri beliau, kemudian mengangkat kepala beliau. Lalu Nabi SAW dibersihilah sisa-sisa daripada kotoran tersebut dari pakaiannya dan tubuhnya. Lalu Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit, mendoakan kecelakaan terhadap mereka-mereka yang berbuat tidak senonoh tersebut kepada mereka. Lalu Nabi SAW berdoa dengan doanya, ya Allah, berilah balasan setimpal kepada kaum Quraisy tersebut. Lalu Nabi SAW menghitung dan menyebut nama mereka satu persatu. Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'id, kemudian Imarah bin Al-Walid. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa daripada nabinya, kekasihnya ini, maka mereka itu semua mati dengan mengenaskan pada perang Badar dan dijebloskan jenazah ataupun jasad-jasad mereka ke dalam sumur Badar. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah penjelasan berikutnya akan kita jelaskan setelah yang berikut ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita melanjutkan bagaimana upaya
ya daripada pemuka-pemuka Quraisy menyakiti fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Ya, berbeda lagi dengan perlakuan Umayyah bin Khalaf. Ya, bila melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung mengumpat dan mencelanya. Ya, ketika melihat Nabi bertemu di jalan ataupun di mana saja, dia langsung mencela Nabi dengan lisannya, mengumpat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya lah turun ayat yang menjelaskan tentang kelakuannya ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat, ya, lagi pencela, yaitu Allah abadikan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Humazah ayat yang pertama. Ibnu Hisham berkata, makna kata Al-Humazah adalah orang yang mencemooh seseorang secara terang-terangan dan tanpa ditutup-tutupi, memain-mainkan kedua matanya sambil mengedip-ngedipkannya. Sedangkan makna kata Al-Humazah adalah orang yang mencela manusia secara sembunyi-sembunyi dan menyakiti hati mereka. Saudara laki-laki Umayyah bin Al-Khalaf ini bernama Ubay bin Khalaf, merupakan sahabat karib dari Uqbah bin Abi Mu'id yang kita ceritakan sebelumnya. Suatu ketika, ya, Uqbah hadir di majelis Nabi sambil mendengarkan dakwahnya. Namun manakala berita tersebut sampai ke telinga Ubay, dia langsung menegur dan mengkritik saudaranya tersebut serta memintanya agar, ya, meludah ke wajah Rasulullah SAW. Maka dia pun melakukannya. Sementara Ubay sendiri tidak mau kalah. Dia menumbuk tulang, ya, tulang belulang yang ada di situ sampai remuk redam. Dia tumbuk tulang belulang, ya, kemudian sampai halus. Setelah itu ketika Nabi SAW melewat dari sebuah lorong atau gang, maka dia mendahului Nabi, lalu bertiuplah angin dari arah, ya, yang berlawanan dengan Nabi di hadapannya, maka tulang belulang yang sudah remuk tadi itu dihembus oleh Nabi agar tujuannya mencelakai daripada mata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk pelecehan lainnya, Al-Akhnas bin Shuraik Al-Thaqafi selalu mencaci maki Rasulullah, ya, karenanya Al-Quran melabelkan terhadapnya 9 sifat yang menyingkap perangainya tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 10 sampai dengan 13 yang berbunyi, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Ya, yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, ya, yang enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Demikian pula dengan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, ya, terkadang dia mendatangi Nabi dan mendengarkan Al-Quran, kemudian berlalu, namun hal itu tidak membuatnya beriman dan tunduk, berperangai baik apalagi takut. Bahkan dia menyakiti Rasulullah SAW dengan ucapannya, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, berlalu lalang dengan angkuh memamerkan apa yang diperbuatnya, dan bangga dengan kejahatan yang dilakukannya tersebut, seakan melakukan suatu prestasi besar. Terhadapnya turunlah ayat yang artinya, dan ia tidak mau membenarkan Rasulullah dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan salat. Al-Qiyamah ayat 31 dan seterusnya. Dia selalu melarang Rasulullah SAW salat. Sejak pertama kali dia melewati beliau yang sedang melakukan salat di sisi makam Ibrahim di Masjidil Haram, lalu berkata, wahai Muhammad, bukankah aku sudah melarangmu melakukan ini?
Maka Rasulullah SAW mengancam dan berbicara kepadanya dengan keras serta membentaknya. Dia berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, dengan apa engkau akan mengancamku? Demi Allah, aku ini adalah orang yang paling banyak kerabat dan pendukungnya di lembah ini, yaitu di Makkah ini." Maka turunlah ayat, "Falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah." Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 17 sampai dengan 18. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW mencekram lehernya, leher Abu Jahal, dan mengguncang-guncangkannya, ya, sambil membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula." Yang artinya adalah, kecelakaanlah bagimu hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu, kemudian kecelakaanlah bagimu hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Allah bagikan dalam surah Al-Qiyamah 34 sampai 35. Lantas sang musuh Allah itu berkata, "Engkau hendak mengancamku wahai Muhammad? Demi Allah, engkau dan Tuhanmu tidak akan sanggup melakukan apapun. Sesungguhnya akulah orang yang paling perkasa yang berjalan di antara dua gunung di kota Mekah ini." Sekalipun sudah dibentak-bentak seperti itu, Abu Jahal tidak pernah jera dari kedunguannya, bahkan semakin menjadi-jadi saja. Berkaitan dengan ini, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Dia berkata, Abu Jahal berkata, "Apakah Muhammad sujud dan menempelkan dahinya di tanah?" Artinya melakukan salat di depan batang hidung kalian. Dia berkata kepada pengikutnya di Masjidil Haram ketika itu. Kemudian mereka menjawab, "Ya benar, dia masih saja melakukan salat." Ya. Kemudian dia berkata, "Demi Lata dan Uzza, sungguh aku akan menginjak-injak lehernya dan membenamkan mukanya ke tanah." Kemudian dia pun mendatangi Rasulullah SAW yang ketika itu sedang khusyuknya melakukan salat di hadapan Ka'bah. Ya, benar saja dia melakukan apa yang telah dikatakannya. Kemudian ketika dia hendak, ya, benar-benar menginjak kepala Nabi SAW, maka dia tiba-tiba mundur, ya, menjauh dari Nabi SAW. Kemudian dikatakan kepadanya, ya, "Ada apa denganmu wahai Abu Jahal?" Ya, kemudian dia menjawab, "Sungguh, ya, di antaraku dan dia ada batas, ya, laksanakan parit terbuat dari api yang menyala-nyala." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Andai dia sedikit lagi mendekat kepadaku, niscaya tubuhnya akan disambar malaikat dan terkoyak-koyak satu persatu." Ya, karena Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak rela dan tidak rela nabinya, kekasihnya, disakiti secara langsung oleh orang-orang kufar Quraisy dan petinggi-petinggi Quraisy pada waktu itu. Siapa saja yang menyakiti nabinya, yang ingin membunuh dan mencelakakan nabinya, maka Allah akan membelanya min fauqi sab'i samawat, dari atas 7 langit. Ya. Bagaimana kisah daripada Abu Lahab yang tragis, ya? Mari kita dengarkan kisahnya. Bahwa Abu Lahab itu di akhir daripada kehidupannya mati dengan mengenaskan, karena senantiasa menyakiti Nabi SAW. Setiap hari, setiap waktu, setiap kali berjumpa dengan Nabi kita Muhammad. Ya, diriwayatkan bahwa Abu Lahab ini diderita sakit panas di tubuhnya, kemudian keluarlah bintik-bintik memerah. Lalu lama kelamaan bintik-bintik itu menjadi nanah. Kemudian nanah itu meletus, kemudian mengeluarkan bau yang sangat menyengat dan tidak enak. Sampai istrinya dan anak-anaknya tidak mau mendekatinya karena begitu bau sekali aroma yang dikeluarkan dari tubuhnya itu. Bau busuk.
bau bangkai. Ya, Allah menghinakannya, Allah menghukumnya di dunia sebelum kelak nanti hukuman yang abadi di akhirat. Ya. Kemudian mereka mengeluarkan Abu Lahab ini dari rumahnya lalu mengangsingkannya jauh dari rumahnya. Lalu ada seorang berkata kepada keluarganya atau istri dan anaknya, "Wahai putra-putraku," katanya kepada Utbah dan Uqbah ya bin Abi Lahab, "bagaimana kalian ini? Teganian kalian ya mengeluarkan ayah kalian dari rumah kalian. Tidakkah kalian kasihan kepadanya?" Lalu mereka menimpali, "Bagaimana tidak, wahai paman," katanya kepada orang yang menasihati mereka, "sesungguhnya baunya sangat busuk. Ya, kami tidak tahan mendekat dengannya. Kami tidak bisa makan dan minum karena ya karena mencium bau aroma yang tidak sedap itu." Lalu 7 hari setelah dia menderita penyakitnya itu, dia dibawa ke pinggiran, ya di luar kota Makkah, ada di sana tembok yang besar, lalu mereka eh, menaruh ya dirinya di sana sampai akhirnya dia mati mengenaskan di sana. Nggak bisa mereka kubur karena memang sangat bau sekali, ya. Tidak ada satu orang pun yang tahan untuk mendekati ya jasad daripada Abu Lahab itu. Kemudian mereka melemparinya dengan bebatuan yang besar dari jauh agar supaya tertanam jasadnya itu. Pada akhirnya ya sudah tertimbunlah jasadnya itu, ya begitulah akhirnya musuh Allah dan nabinya ini dihinakan di dunia sebelum kelak di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan ya meninggikan agamanya, meninggikan dakwahnya dan membela para nabi-nabinya. Kalau ada orang yang menyakitinya, niscaya Allah akan menolong nabinya itu dan menyelamatkannya daripada ya kecelakaan yang dibuat oleh musuh-musuh daripada agama ini. Demikianlah pembahasan pada episode ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang sirah, sejarah perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung ini pada pekan dan minggu yang akan datang. Tetaplah di channel dan saluran yang sama, Salam TV. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.